Berikan saya 10 ide kegiatan pembelajaran menyenangkan yang berpusat pada siswa, memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik, dan menggunakan pendekatan multimodal untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 MTS dengan materi Procedure Text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Core Inspiration, Inspiring Education. Bukan rahasia lagi bahwa seorang guru dibebani dengan banyak sekali tugas yang menyita waktu dan energi. Tapi dengan bantuan ChatGPT, tugas-tugas tersebut dapat kita kerjakan dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah. Dan semua ini tidak harus kita kerjakan di komputer atau laptop, tapi juga bisa pakai HP. Di video kali ini, saya akan menunjukkan 7 cara bagaimana kita sebagai guru dapat memanfaatkan ChatGPT untuk meringankan tugas-tugas kita, sehingga kita bisa menjadi guru yang produktif dan inspiratif. Sebelum ke informasi selengkapnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, mari kita lanjut videonya. Pada dasarnya, ChatGPT bisa kita akses dengan komputer, laptop, atau HP. Untuk video ini, saya akan pakai HP. Untuk akses pakai HP, kita punya dua pilihan, yaitu pakai browser atau pakai aplikasi. Supaya lebih praktis, saya akan pakai versi aplikasi. Pertama, kita download aplikasinya di Play Store. Ketik saja ChatGPT. Nah, pilih yang ini. Kemudian klik install. Kalau sudah terinstall, buka. Kalau belum punya akun, kita buat dulu dengan email atau dengan akun Google. Kalau sudah punya akun ChatGPT, pilih login. Nah, kalau aplikasi sudah terinstall dan akun sudah dibuat, itu artinya kita siap memanfaatkan ChatGPT dan ChatGPT juga siap menerima perintah dari kita. Cara pertama memanfaatkan ChatGPT adalah untuk membuat materi pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, kita perlu memasukkan prompt atau perintah yang spesifik agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan kasih dia perintah seperti ini. Buatkan saya materi pembelajaran lengkap untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 MTS dengan materi Short Functional Text Food Labels. Lalu saya kirim. Kita biarkan dia bekerja. Nah, dalam hitungan detik hasilnya sudah keluar. Berikut ini adalah contoh materi pembelajaran lengkap untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 MTS dengan materi Short Functional Text Food Labels. Sangat lengkap. Jika kita sudah puas dengan hasilnya, maka ini bisa kita copy. Caranya, tekan beberapa detik pada jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, lalu pilih copy untuk menyalin semua jawaban. Kalau kita hanya ingin menyalin sebagian jawaban saja, maka pilih select text, lalu blok teks yang ingin disalin. Nah, setelah itu, hasil jawaban tadi bisa kita masukkan di aplikasi lain untuk kita edit seperti Google Docs atau Microsoft Word. Jika belum puas dengan hasilnya, kita bisa minta ChatGPT untuk memberikan jawaban lain dengan cara seperti tadi. Tekan beberapa detik pada jawabannya, lalu pilih Regenerate Response. Maka dia akan memberikan jawaban yang lain. Nah, ini jawaban versi yang baru.
Jika dirasa ada yang kurang, kita bisa minta dia untuk menambahkan. Misalnya, karena di jawaban yang tadi belum ada contoh label makanan, seperti yang saya kendaki, maka saya akan minta dia untuk menambahkan. Berikan 5 contoh food label dalam bahasa Inggris untuk materi tersebut. Saya kirim. Nah, ini hasilnya. Contoh label makanan dalam bahasa Inggris yang dapat digunakan dalam materi tersebut. Jadi seperti ini cara memanfaatkan ChatGPT untuk membuat materi pembelajaran. Silakan teman-teman bereksplorasi dan berkreasi membuat bahan ajar dengan bantuan ChatGPT. Cara kedua untuk memanfaatkan ChatGPT adalah untuk mencari ide kegiatan pembelajaran. Untuk keperluan ini, saya akan kasih dia perintah seperti ini. Berikan saya 10 ide kegiatan pembelajaran menyenangkan yang berpusat pada siswa, memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik, dan menggunakan pendekatan multimodal untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP dengan materi Procedure Text. Prompt ini saya buat sedetail dan sespesifik mungkin agar hasilnya akurat seperti yang saya inginkan. Saya kirim. Dan ini hasilnya. Tentu, berikut adalah 10 ide kegiatan pembelajaran menyenangkan yang dapat Anda gunakan untuk mengajar Procedure Text kepada siswa kelas 9 SMP dengan pendekatan multimodal. Banyak ide-ide baru yang diberikan yang bisa saya coba di kelas saya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang kegiatan pembelajaran yang sudah diberikan, misalnya apa tujuan kegiatan pembelajaran tersebut, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta bagaimana langkah-langkah dan penilaiannya, kita bisa kasih dia prompt lanjutan. Misalnya seperti ini. Berikan saya penjelasan lengkap meliputi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah serta penilaian, yakni rubrik dan teknik penilaian untuk kegiatan nomor 1. Saya kirim. Tentu, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kegiatan nomor 1, yaitu video tutorial. Tujuan kegiatan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, penilaian, teknik penilaian. Ini sudah sangat lengkap dan siap kita praktekkan di kelas kita. Cara ketiga untuk memanfaatkan ChatGPT adalah untuk menjelaskan konsep dan menerjemahkan teks. Contoh promptnya seperti ini. Berikan penjelasan lengkap kepada saya tentang global warming. Saya kirim. Nah, ini hasilnya. Ini bisa kita copy dan dimasukkan di aplikasi lain untuk diedit. Contoh lainnya seperti ini. Berikan penjelasan lengkap dan rinci kepada saya tentang problem-based instruction. Saya kirim. Dan ini hasilnya. Problem-based instruction adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan dan seterusnya. Untuk menerjemahkan teks, kita bisa kasih ChatGPT perintah seperti ini. Terjemahkan teks berikut ini ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita masukkan teksnya dan kita kirim. Dalam hitungan detik saja hasilnya sudah keluar. Kita coba minta dia menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Terjemahkan teks berikut ini ke dalam bahasa Spanyol. Saya kirim. Dan ini hasilnya. Tentu saja ini sangat mudah dan efektif
ketika kita ingin mempelajari sesuatu atau perlu menerjemahkan teks. Cara keempat adalah untuk membuat soal latihan atau ulangan. Untuk membuat soal, kita bisa kasih prompt seperti ini. Buatkan saya 20 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 MTS untuk materi Present Continuous Tense. Jadi, promptnya kita kasih jumlah soal, tipe soal, ada kunci jawabannya atau tidak, mata pelajarannya, kelas dan level sekolahnya, serta materi atau topik soalnya. Tujuannya apa? Agar ChatGPT memberikan jawaban yang akurat atau mendekati yang kita inginkan. Oke, kita kirim perintahnya. Dan ini hasilnya. Tentu, berikut adalah 20 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya untuk materi Present Continuous Tense. Tinggal kita copy dan buat penyesuaian agar sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita coba buat soal isian singkat. Buatkan saya 10 soal isian singkat untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 MTS untuk topik Present Perfect Tense, sertakan kunci jawaban untuk masing-masing soal. Kemudian saya kirim. Dan ini hasilnya. Tentu, berikut adalah 10 soal isian singkat beserta kunci jawabannya untuk topik Present Perfect Tense. Sudah tersedia 10 soal beserta kunci jawabannya, tinggal di-copy dan diedit sesuai kebutuhan. Tentu saja ini sangat membantu tugas kita sebagai guru. Cara kelima memanfaatkan ChatGPT adalah untuk membuat rubrik penilaian. Contoh promptnya seperti ini. Buat rubrik penilaian untuk kegiatan speaking mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP untuk materi Agree and Disagree. Di sini kita masukkan kegiatan pembelajarannya apa, materi pelajarannya apa, kelas dan level sekolahnya apa, serta materinya apa. Hasilnya seperti ini. Berikut ini contoh rubrik penilaian untuk kegiatan speaking pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP dengan materi Agree and Disagree. Kalau kurang puas, tekan beberapa detik pada jawaban yang diberikan ini. Lalu klik Regenerate Response, maka dia akan kasih jawaban yang lain. Nah, ini jawaban versi yang baru. Kita coba buat lagi. Buat rubrik penilaian untuk kegiatan Project Based Learning dengan project membuat kamus bergambar untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 6 SD untuk materi Things in the House. Saya kirim. Ini dia jawabannya. Tentu saja ini jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada membuat sendiri. Tinggal nanti kita lakukan penyesuaian agar cocok dengan yang kita butuhkan. Cara keenam adalah untuk membuat materi presentasi. Saya akan coba minta ChatGPT untuk membuat materi presentasi tentang narrative text materi kelas 9 SMP atau MTS. Buatkan saya materi presentasi untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP untuk materi narrative text. Di sini saya masukkan mata pelajaran, kelas, dan topiknya. Hasilnya seperti ini. Berikut adalah materi presentasi untuk mengajar materi narrative text kepada siswa kelas 9 SMP. Jadi ini semacam outline atau garis besar dari presentasi tentang narrative text. Kita bisa kasih dia prompt lanjutan untuk membuat isi materi tiap slide-nya. Contoh promptnya seperti ini. Buatkan materi untuk slide 3
Nah, ini hasilnya. Hasil ini bisa kita masukkan dalam outline tadi. Tinggal kita lanjutkan dengan slide-slide berikutnya. Kita juga bisa minta dibuatkan materi presentasi dengan jumlah halaman yang kita tentukan. Misalnya, buatkan saya materi presentasi 10 halaman untuk mengajar mata pelajaran IPA kelas 4 SD untuk materi daur hidup hewan. Kita kirim. Maka hasilnya akan sesuai dengan jumlah halaman yang kita tentukan. 10 halaman. Cara ketujuh adalah untuk membuat modul ajar atau RPP. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat modul ajar atau RPP dengan ChatGPT. Tapi di video ini saya akan coba membuat dua tipe modul ajar, yaitu modul ajar dengan komponen minimum dan modul ajar dengan komponen lengkap. Untuk modul ajar dengan komponen minimum, kita masukkan prompt seperti ini. Buatkan saya modul ajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP untuk topik report text dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan student-centered learning, serta model pembelajaran project-based learning. Modul ajar tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan pembelajaran, rencana asesmen di awal dan akhir pembelajaran, langkah pembelajaran, dan media pembelajaran. Di sini saya masukkan mata pelajaran, kelas, materi pembelajaran, pendekatan, dan model pembelajaran. Saya tambahkan juga komponen modul ajar, yaitu tujuan pembelajaran, rencana asesmen di awal dan akhir pembelajaran, langkah pembelajaran, dan media pembelajaran. Jadi, modul ajar itu sekurang-kurangnya harus terdiri dari beberapa komponen ini. Oke, saya kirim perintahnya. Kita lihat hasilnya. Berikut ini contoh modul ajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP dengan topik report text dan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, student-centered learning, serta model pembelajaran project-based learning. Sesuai dengan yang saya minta, tujuan pembelajaran ada, rencana asesmen di awal dan akhir pembelajaran ada, langkah pembelajaran ada, dan media pembelajaran juga ada. Kalau menurut kita sudah bagus, tinggal kita copy. Tapi kalau ada yang masih butuh penjelasan, ya tinggal kita minta ChatGPT untuk kasih penjelasan lanjutan. Sekarang kita buat modul ajar dengan komponen lengkap. Kali ini kita masukkan prompt yang lebih panjang agar hasilnya lengkap dan akurat. Kita kirim. Nah, seperti ini hasilnya. Berikut adalah modul ajar dengan pendekatan active learning untuk kelas 7 SMP atau MTS dengan fokus pada kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi dan menerapkan kosakata terkait bagian-bagian tubuh menggunakan model pembelajaran discovery learning. Sesuai dengan komponen lengkap modul ajar, ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, materi atau bahan ajar, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik, lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini sudah lengkap sesuai dengan komponen lengkap modul ajar. Kita juga bisa kasih dia prompt lanjutan seperti ini. Buatkan langkah-langkah rinci untuk kegiatan pembelajaran nomor 1. Kita kirim. Dan ini hasilnya. Langkah-langkah rinci untuk kegiatan pembelajaran nomor 1 dalam modul ajar kelas 7 SMP dengan topik bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris.
atau kita minta dia buat rangkuman materinya, buatkan rangkuman lengkap untuk bagian materi atau bahan ajar. Kita kirim. Dan ini hasilnya. Meskipun mungkin masih butuh banyak penyesuaian, tapi ini akan sangat menyingkat waktu kita dalam membuat modul ajar, sehingga kita bisa fokus mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, demikian tadi 7 cara memanfaatkan ChatGPT untuk memudahkan tugas-tugas kita sebagai guru. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pendidik di seluruh Indonesia. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk bergantung kepada artificial intelligence, tapi lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan AI untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Buat teman-teman yang tertarik memanfaatkan ChatGPT seperti yang saya lakukan di video ini, saya sudah sediakan template prompt yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Silakan download filenya dalam bentuk Microsoft Word. Linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.